Semua, welcome to YouTube channel aku. Sekarang aku lagi kedatangan tamu seorang DJ. Dan aku pengen menggali lebih dalam ya tentang kehidupannya nge-DJ itu seperti apa. Tapi sebelum ke situnya kita perkenalan dulu ya. Namanya siapa? Nama aku DJ Cilsno. Aku Nama dari lengkap? Semarang. Nama lengkapnya? Nama asli? Iya, nama asli lah, masa nama palsu. Ya nama aslinya Cilvia, cuma nama panggungnya DJ Cilsno. Oh gitu. Cilvia apa nih nama panjangnya? Cilvia, panjang kan Pak? Iya, enggak. Cilvia apa? Jangan tuh ada nama orang tua Pak. Cilvia. Oh gitu. Cilvia Puji titik ya. Titik. Oke. Aku mau tanya nih, Cilsno. Kamu kenapa tertarik di dunia per-DJ-an? Kalau dibilang kenapa itu banyak alasan pastinya. Yang pertama itu hampir kebanyakan orang suka musik, musik. Terus sebenarnya aku agak maju mundur sih karena aku bukan tipikal orang yang suka kayak clubbing, terus maaf ya minum, merokok, terus dan sebagainya. Pokoknya yang ada di dunia malam lah. Sebenarnya bukan passion aku di situ lah, cuma gila malah gila. Cuma ketika aku denger musik tuh suka kayak ada feel yang enak ya, enjoy kayak gitu. Makanya aku coba tertarik, akhirnya aku belajar dan sampai sekarang gitu. Tapi aku baru ini loh lihat seorang DJ itu tidak merokok, tidak minum. Tapi kalau aku sih rasaku ya kalau DJ itu ya orangnya pasti ya ngerokok, peminum. Ya tapi kamu tuh enggak. Emang kebanyakan image-nya seperti itu sih. Hampir paling berapa ya? 10% lah ya. 10%. Bukan rahasia umum lah ya kayak begitu. Cuma kembali lagi ke kita. DJ itu bukan selalu yang negatif. Tergantung kita membawanya ke apa. Kalau kita memang suka musik, penikmat musik, tanpa kita minum, tanpa kita ngerokok, kita pun bisa kok menjadi disc jockey. Seperti itu sih kalau menurut aku. Makanya aku lihat kamu malam ini kok pakai hijab ini loh. Contoh-contoh rokok dari dunia malam, guys. Ya ampun, kaget aku. Makanya tadi ketika datang itu siapa gitu kan, kayak gak kenal. Jebule. Ya emang begitu. Kalau emang kesehariannya memakai hijab. Cuma kalau emang kita di stage atau apa ya, kita berkumpul dengan misalkan emang ada event yang mengharuskan aku datang ke klub, itu nggak mungkin juga kan Pak aku memakai hijab, karena aku menghargai apa itu hijab menurutku itu. Aku menghargai lah, nggak sembarangan kita bawa hijab ke tempat-tempat yang kayak gitu-gitulah. Mantap. Tanda kutip. Terus aku mau nanya juga ini, kamu nge-DJ-nya tuh mulai tahun berapa? Berapa ya? Ini 2021, kurang lebih berapa tahun ya? 5 tahun. Dari tahun berapa? 2016 kayaknya. 2016. 16. Masa sih 16? 16 terus 21, 6 tahun. udah 6 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Mata matematikannya di mana sih Pak? Malu-maluin aja ini. Aduh, kelihatan kan? Terus aku juga 5 tahun lah ya, 5 tahun. Terus aku juga mau tanya ini, kamu pertama kali nge-DJ itu di mana? Pertama kali perform? Iya, perform. Oh, kalau aku mungkin kan apa ya, sekolah DJ itu kan berbagi-bagi jenis ya. Kalau aku lihat, cuma pas itu kebetulannya aku tuh sering nongkrong ke kafe. Kafe mana nih? Sebut saja Tit gitu ya. Yang udah ini ya. Apa nih? Yang udah tutup itu atau gimana? Oh, masih buka. Cuma sekarang udah nggak ada DJ-nya gitu, udah nggak ada DJ-nya. Karena mungkin kekurangan dana kali untuk bayar kamu ya. Oh, yang itu Pak maksudnya. Aku nggak mau sebut merek sih ya. Takutnya nanti ownernya langsung telepon 8 jam. Aduh. Terus aku juga mau nanya ini, apa? Pertama kali kamu nge-DJ itu hawanya ketika kamu lihat crowd itu seperti apa?
apakah kamu takut, apakah yang kayak gimana, apakah takut dibungkus-bungkus gitu apa gimana? Bungkus-bungkus nggak tuh? Nah, kan aku nanya nih kan, aku nanya loh. Ya. Kalau aku pertamanya sih memang kan bener sih kalau orang bilang jam terbang itu perlu ya, maksudnya kita harus terbiasa kan. Kalau kita baru sekali ketemu audiens yang biasanya mungkin karakter kan nggak yang terus di depan umum terus joget-joget kayak begitu kan, nggak begitu itu kan. Nah, harus terbiasa ya. Pertamanya sih agak yang malu-malu kucing biasa. Terus seberjalannya waktu, pengalaman, tempat-tempat, banyak per tempat itu pasti banyak belajar. Ada yang crowd begini, terus begini ya kayak gitu. Lama-lama juga terbiasa. Walaupun pernah aku di titik aku di stage dalam keadaan mood baik atau tidak, harus tetap menghibur penonton yang datang kayak gitu. Kamu pernah nggak ngalamin ketika ada tamu gitu yang pengen kenalan terus ngajakin pulang bareng, pernah nggak kira-kira? Kalau aku sih aku di sini niatnya nge-DJ pure karena aku suka, dan sambilan pekerjaan kesibukan aku ya udah sekedar di stage. Ketika dia kenalan di stage, oke, kita sekedar teman antara DJ dan tamu. Selebihnya itu nggak ada sih. Lebih itu nggak ada. Oke. Untuk biasalah ya orang-orang begitu nawarin minta ini bla bla bla. Cuma kan tergantung kita yang mau membawa diri kemana. Nah, ketika ada tamu yang kamu kan bilang tadi aku nggak minum, nggak ngerokok dan lain-lain ya. Ketika ada tamu yang ibaratkan ngasih minum, terus disawer gitu ya, itu kamu terima apa enggak? Wah ya jelas terima lah Pak. Terima, tapi kamu minum nggak minumannya? Ya jelas enggak kan. Pintar-pintarannya kita ya kan. Kita yang satu sisi kan kadang aku pernah tuh ada tamu ngasih minum, cuma kalau aku nggak terima gitu kan kayak dia kan kayak gengsi kan, masa ih kurang ajar ya, nggak diterima, malu kan ya kayak gitu ya. Dan aku menghargai, aku terima dulu, ntar aku ya taruh dulu lah, soal mixing lah ya. Terus tahu-tahu dia lupa kan, dia turun, yang penting kan tetap diterima. Terus walaupun nanti ditaruh atau disembunyiin di mana atau enggak, nanti ada kru yang minum kayak gitu sih. Iya. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Contohnya siapa? Kamu lah, pintar-pintarnya kita lah. Lihat situasi. Awalnya emang kayak yang, ya apa sih DJ nggak minum, ya apa sih kayak gitu emang. Nggak percaya kayak gitu sih. Cuma ya sebenarnya waktu juga pasti kan juga itu sih. Itu apa? Ya orang juga tahu kita nggak perlu cerita-cerita kayak gimana. Oke. Gitu. Terus aku juga mau nanya ini, paling jauh pernah perform itu kamu di mana? Paling jauh di dalam selama kamu nge-DJ ini, paling jauh sejauh-jauhnya itu di mana? Karena kebetulan aku itu dapat eventnya kan dalam kota. Paling jauh itu di Jakarta. Nah, kenapa nggak di luar? Karena memang resiko terbesarnya kan lebih besar. Misal kita keluar pulau, keluar Jawa itu kan minim orangnya yang dibawa berapa. Nah, di sana itu kan tamu-tamunya kita kan juga nggak tahu ya. Takutnya ngasih minum, ntar akunya. Kebanyakan venue memang hampir mengharuskan kita welcome ke tamu kan, nyamperin, ngobrol gitu. Cuma aku kan mengantisipasi itu, mending yang aman-aman aja lah. Pilih pintar-pintarnya kita milih lah. Pinternya ya. Jadi nggak sembarang event kita ambil kayak gitu. Oke. Pengalaman pahit ketika kamu nge-DJ itu apa? Pengalaman yang paling pahit. Pahit dalam hal di stage atau? Ya apa aja lah. Semuanya kamu sebutin nggak apa-apa. Apa aja gitu. Ngebalikin nama sih, karena dulu aku bener-bener dari guru yang dia yang penting lu DJ cewek, yang lu jual tuh muka, basic muka. Masalah teknik itu nantilah, yang penting basic mixing kamu udah bisa. Jadi ya udah, belum terlalu bener-bener bisa, tapi diharuskan main dengan aku nggak tahu alatnya, selalu digonta-ganti, materi juga hari-hari dapat. Jadi ya bener-bener harus bener-bener
mengenali lagu bla bla blanya di venue. Jadi pernah aku benar-benar kayak bahasa itunya gemblodak lah ya. Gemblodak. Itu apa ya? Bahasanya tuh apa ya? Gemblodak tuh kayak nggak pas lah ya, kayak gitu di tempat umum. Itu yang pertama mental, malu dan kayak yang ih apaan sih kayak gitu. Ya apaan sih kok kamu bikin malu sendiri dan hampir orang banyak lihat tahu jadi bilang oh Cius lu itu mainnya jelek, gemblodak bla bla. Untuk menaikkan itu benar-benar kita harus fighting, harus belajar lagi, harus benar-benar yang apa ya, kita bisa kok kalau kita mau belajar dan memang pas itu kan nggak mungkin juga kan kita nyeritain aku kan baru dapat lagunya, aku kan baru itu lagunya, nggak mungkin kan. Itu kesalahan dari aku sendiri dan pengalaman sih. Selain kamu nge-DJ, itu kamu ngapain aja? Selain kamu nge-DJ? Ya kayak manusia normal lainnya. Manusia normal lainnya tuh punya apa? keluarga. Ah. Aku punya pekerjaan. Pekerjaannya? Di kantor. Oh di ya. kantor, wow, orang kantor men. Pagi, jam Orang 8 pagi. kantor. Ngeri. Selesai event jam 3, jam 8 harus kantor guys. Harus profesional guys. Walaupun jam 12 nanti ngantuk di meja begini guys. Gitu. Enggak dimarahin bosnya? Kan jam istirahat pak. Oh jam istirahat, Pak. kirain tidur ngambil waktu ya. Ya kalau nggak ngambil saking waktu. capeknya duduk ambil merem gini aja pak, 5 menit aja. Sangat berharga. Terus Gitu. apa ya? Kamu di dunia perkantoran ketika kamu event nih ya, event dalam berbarengan nih, kira-kira kamu milih yang mana nih? Misal berbarengan ya, kamu kerja pagi nih, ya kan, sampai sore ya. Nah ketika ada event siang itu yang kamu lakuin tuh apa? Ketika diibaratkan nih kamu pengen ngambil job DJ nih, terus alasan kamu biar izin biar ngisi acara inilah apa yang kamu lakuin? Pekerjaan utamanya ya itu apa di kantor. Di kantor. DJ itu sambilan ya kan, kalau memang kita atur waktunya kan pasti kalau nge-DJ itu kan ada rundownnya. Sekiranya kita bisa atau jam-jamnya jam siang, oke lah jam istirahat lari sebentar kan durasinya pasti ada kan ketentuannya. Iya kak, kita kasih molor-molornya setengah jam lah ya, misal jadwal jam 11 molor-molornya setengah 12 lah kayak gitu, estimasi jam pinternya kita aja. Kalau emang nggak memungkinkan ya kita harus memilih. Kalau aku kan event itu kan bisa kita tolak. Iya, kalau benar. ya pekerjaan hari-hari itu kan kewajiban gitu. Oke, aku mau nanya nih, ketika nih ya kamu ngantor sama DJ, ketika ada event kamu dibayar mahal nih, tapi kamu harus mengorbankan pekerjaanmu yang di kantor itu, kamu mau nerima dengan event yang di luar dengan bayaran gede apa enggak? Ya kan di kantor itu kan misal ada izin kan, kita izin dibolehin, oke kita berangkat. Kalau enggak pun ya udah tetap nggak bisa. Pernah nggak kayak gitu tapi? Ya pernah lah. Oh pernah. Pasti ya pernah. Gila. Pakai gila, sosokan gila. izin, wah beginilah. Gila. Ada maafkan ya, Ada ada alasan terus ya. sakit-sakit lah begitu. Gila men. Wah. Kayak Ini- gimana ya rezeki ya? Aduh pak. Ayo Bit. Ini kan juga kita lagi di musim pandemi seperti ini ya. Maps. Kira-kira jobmu itu berkurang apa bertambah apa gimana? Kalau untuk bener-bener Di dalam pandemi seperti ini ya, kamu jobnya lancar apa enggak? aku bukan sekelas artis katakanlah ya yang banyak job lah ya, tapi pasti ada alhamdulillahnya. Cuma memang untuk pandemi ini bener-bener apa ya, kerasa banget gitu. Yang awalnya mungkin sebulan bisa ngisi sampai 5-10 kali apa berapa. Nah di pandemi ini tuh hampir paling berapa kali ya, sebulan tuh bisa 2 kali, 1 kali event lo ya, bukan yang Event, bukan bukan karena regular ya. acara teman-teman kayak gitu kan beda ya. Kalau eventku sendiri agak benar-benar. Di musim pandemi ini ya, aku mau nanya nih, di musim pandemi ini pernah nggak kamu dibayar murah banget di musim pandemi ini? Kayak gimana ya? Ya sebenarnya apa ya? Aku sebenarnya nggak mau gimana ya? Rate kan aku memang benar-benar dari nol yang bayaran cuma 100 kayak gitu udah pernah, dan aku Udah pernah ya, bayar 100 ya? udah pernah awal dulu 2016 karena aku cafe by cafe kan, maklum ya Iya. baru
dulu karena aku udah alhamdulillahnya ya kesini lancar, terus jam terbang juga ada. Aku juga memberikan semaksimal mungkin ya aku bisa lah buat crowd atau mungkin narik tamu atau buat apa ya, seneng crowdnya atau kayak gimana ya. Makanya aku punya rate harga. Nah, aku punya rate harga walaupun gila men, pakai rate harga coba. Iya kan, sekarang kan kita kan waktu yang pertama ya ini realistis aja ya, kita DJ cewek itu kan menjual muka juga kan, kita harus ada makeup, transportasi, terus bos denger ya bos. Bos denger nih bos. Apa yang kita keluarkan itu kan harus kita perhitungkan ya kan, karena kita kan belajar pun, waktu pun kita kan juga kita lebih menghargai apa yang kita punya sih kayak gitu. Kalau ntar takutnya nurunin harga rate nanti dikira DJ lainnya terus apa sih murah, nanti terus pada Chillsno tuh rusak harga bla 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 kayak gitulah. Tuh lo bos, dengerin lo bos. Cuma kalau ada manajer kayak si ini samping aku ya kayak gimana ya, ada teman, pokoknya intinya teman bilang Chills bantu dulu ya. Oh gitu. Siapa itu? Hah? Siapa itu yang bilang kayak gitu tuh? Ya ini Gitu. ada ya nggak apa yang ada juga sih teman, bukan gimana ya, kalau ada juga venue itu bilang Chills bantu upin dulu dong sebulan gitu. Chills bantu upin sebulan doang apa? Setelah up guys, setelah up Chillsno udah nggak usah ya. Mamam udah sering terjadi di kota-kota besar ya Pak. Contohnya nih apa nih? Di Semarang apa di kota lain ini? Di Semarang Pak. Oh di Semarang. Iya, dia minta tolong ya, kayak ya udahlah itu rezeki udah nggak kemana, yang penting niat kita baik, niat kita apa ya, silaturahmi, banyak teman. Mungkin rezekinya nggak sekarang, mungkin tahun depan atau next apa rezeki bukan lewat DJ kayak gitu. Terus lewatnya lewat apa? Nggak tahu lah, mungkin ya dia itu pengusaha apa gitu, pengusaha rumah. Chillsno cari apa, cari rumah, oh iya di aku aja Chillsno murah gitu lah, atau gimana gitu kan. Nggak harus menuntut balik juga, cuma ya udah kalau dikasih ya mau aja. Dikasih kebaikan maksudnya. Kirain dikasih rumahnya, enak banget, aku mau kayak gitulah. Kasih rumah gratis apa yang nggak mau ya kan? Rumah keong mau? Enggak lah, rumah itu yang bisa dibuat jadi kotak gitu loh. Apa tuh? Kotak makam dibuat. Ya, pokoknya kotak itu lah rumah. Terus Chills, kamu aku lihat ya beda dengan DJ yang lainnya. Apa tuh bedanya tuh? Bedanya itu aku pertama kali kenal dia itu ya, ini DJ cewek kok iso-isone nggak minum, nggak ngerokok, nggak narkoba ya, terutama tuh nggak boleh narkoba loh guys. Aku sampai kaget, wah ini feelingku ya, ini DJ syariah loh, ini DJ syariah. Soalnya banyak lah kayak gitulah. Contohnya aja malam ini kan dia tadi nge-DJ pakai hijab kayak gini. Jadi orang semata-mata DJ cewek itu ya itu enggak apa ya? Enggak keindahan dan enggak gini lah ya. Makanya baru biar orang ketika dia main DJ itu ya pakai hijab gini. Oh iya, ternyata DJ itu enggak selamanya jelek gitu loh, enggak selamanya apa ya busuk lah di mata orang gitu loh. Selama itu ya negatif DJ itu negatif, contohnya ini enggak loh guys. Tapi emang gimana ya, hampir kebanyakan orang itu mikirnya kayak gitu. Jadi kalau apa sih kerjaannya, DJ, yang pakainya begini. Emang kalau untuk perform aku pakaiannya, aku mungkin lebih berani ke mengubah rambut atau pakaian, cuma nggak yang terlalu. Tapi pas kamu perform event di luar kota nggak kayak gini kan, pakai hijab gitu nggak kan? Pak, saya menghargai menyesuaikan ya, menyesuaikan lingkungan, tempat, dan menghargai apa itu hijab Pak di tempat seperti itu. Luar biasa. Ntar kena protes kayak gimana Pak? Biasa men, Chillsno men. Jadi jangan menganggap semua DJ itu negatif, karena kita di sini pun sebenarnya siapa sih orang yang mau bekerja di dunia malam kan gitu.
kalau kita boleh memilih pasti kita memilih orang yang normal lah, kerjanya kerja pagi terus sama keluarga sama teman-teman. Cuma kan inilah dunia kita, inilah pekerjaan kita. Apapun resikonya tentang omongan orang ataupun apa ya kita harus terima, tapi dengan kita tunjukin kalau emang kita enggak gitu. Emang DJ itu menurutku juga apa ya, bukan hal yang harus ditakutin atau bukan hal yang harus apa ya, nggak boleh kita berteman dengan seorang DJ atau berteman dengan dunia malam. Aku sih nggak gitu. Jadi teman aku ya teman aku ya aku kayak gitu Pak. Aku mau nanya nih, DJ Indonesia favorit kamu siapa? Cewek apa cowok? Cewek lah. Aku suka. Cewek iya, cowok iya. Aku kalau DJ cowok tuh nggak terlalu itu ya, apa namanya, suka fanatik banget gitu aku nggak ya DJ cowok ya. Cuma kalau aku DJ cewek itu aku dulu tuh sukanya sama USA karena dia aktif kayak gitu. Sama aktif sih kayak aku gitu, dan suka USA juga lumayan ya. cantik kan, terus apa ya, dia tuh nggak, penampilannya menurutku ya nggak yang seksi, sporty, Sporty ya. gitu, terus asik kayak gitu di stage ya. Kalau DJ cowok? Justru aku nggak begitu itu sih, Winky sih ya. Aku Winky. pernah lihat langsung Winky. dan DJ Winky. Winky. Jadi Winky atau Dipsy? Po. Oh. Oke. Kalau aku yang DJ cewek yang humble itu Dinar Candy dong. Wih, teteh. Iya. Teh. Iya dia. Luar biasa teh. Adiknya aja juga baik, humble. Adiknya siapa? Kinar. Adiknya siapa? Kinar. Kina apa? Kira. Kire. Kire. Sorry Kire ya. Sorry ya Ini Kire. Malu mulut Ini tipu-tipu. Maklum Kalau ya. udah ketemu dan emang humble kan kayak gitu, mungkin didikan dari keluarga juga kan. Untuk Ya. pengaruh. Ya aku Lanjutkan. sih, ya aku sih sama Teh Dinar juga. Aku orangnya asik sih ya, dalam artian baru ini aku ketemu seorang DJ yang bener-bener humble juga. Terus ibaratkan ketika ada orang banyak nih minta foto gitu kan, Teteh itu mau, Teh Dinar itu mau. Makanya sampai sekarang sih ya Teh Dinar ratingnya. Nah, Nah, prosesnya nah, benar-benar ya, diperlancar ya kan. Karena ini buat teman-teman nih semua, DJ baru dan DJ lama, jangan sampai kita itu sombong ya. Kita tuh harus humble ke semuanya, sama terlalu jangan banyak permintaan lah ketika di venue ya. Ribut. Jadi ketika venue ngasih apa, ya boleh kalian itu boleh ngasih raiders itu boleh. Boleh punya standar sini. Boleh punya standar masing-masing itu boleh. Cuman ketika ada venue yang mengundang dalam artian raidersnya dari beda dengan yang lain, ya kamu sebenarnya harus terima. Beda nih, ibaratkan dengan sekelas kayak artis tuh beda ya. Kalau sekelas kayak kita ini lokal-lokalan itu ya harus apa adanya aja sih kalau aku sih. Jadi kamu tuh bakal dikenal orang juga, terus bakal dipakai terus ya, dalam dipakai bukan dipakai yang lain nih, dipakai event atau apalah gitu kan. Ya. Itu loh Cins. Ya apa sih yang mau disomongin sob, kalau kita di stage oke lah kita DJ, kita di bawah ya kita orang biasa, sama seperti orang-orang yang lain, makan juga makan nasi kan, aktivitas juga sama, nafas juga sama kan. Jadi apa sih yang mau disomongin, cuma bedanya ketika kita di stage kita menghibur mereka untuk enjoy dengan musik kita kayak gitu. Oke, mantap nih. Ini ya pepatah dari DJ Chill Snow ya, DJ Chilvia ya. Yang pakai kerudung malam-malam gitu kan, datang main Iya Pak, gig, habis latihan Pak. habis latihan langsung tak culik ya. Pandemi Pak. Buat tanya menanya ini. Jadi sangat penting sih ya. Terus pengalaman yang paling indah kamu nge-DJ itu apa? Yang paling indah? Apa ya Pak? Kalau indah itu ya apa ya? Yang paling Punya- baik lah gitu loh. Punya banyak teman. Terus Relasi kita kan kalau luar kota gitu punya relasi teman-teman baru, keluarga baru. Terus yang kalau masalah tentang aku di stage yang paling nyenengin ya jelas Pak, ada saweran. saweran. Aku mau nanya nih ya, kamu bilang saweran, Apa Pak? kira-kira kamu
Kamu pernah dapat saweran berapa ini? Nominal nih. Nominal lah, jangan sebut terlalu pokoknya nominalan dan singkat aja, sekitar 10 sekian atau Ya, segitu. 10 ini. Paling banyak ya. Mm-mm. Pernah itu 9 ada. 9.000. Dulu. 9.000 geng. Paling banyak. 9.000 Dan geng. waktu di tempat Gila. itu, Dan juta. waktu di tempat venue yang sana itu, Karena mana nih? walaupun Sebutin ya, aja nggak apa-apa sih. walaupun kita nggak boleh mandang tempatnya kota lah atau apa, itu di tempat namanya Rembang, itu bukan kota besar, bukan apa ya, tempat yang klub besar, cuma dia memang pas ketika event pasti selalu ada sawerannya. Dia menghargai, dia nyawer bukan berarti kita joget-joget loh guys, kita dia request lagu apa nih, oh dia suka tuh lah, terus kayak gitu sih, muterin lagu kesukaannya mereka gitu. Pernah nggak ketika ada tamu nyawer itu, Apa? kamunya nggak puterin? Misalnya nih, aku mau dong request lagu ini. Dia nyawer nih, oke kamu bilang, dia nyawer Ya. nih. Dia nyawer. Okein dulu aja. Ya okein dulu ya, ini dia nyawer nih. Terus kamu puterin nggak? Kalau emang pas ada ya kita pasti puterin ya. Kalau emang udah cari sampai nggak ada. Ya kalau aku biasanya ya, kalau aku Apakah kamu mohon maaf ke tamunya iya apa pasti. gimana? Pasti kan dia misal dia habis nyawer 1 lagu, 2 lagu dia belum diputar kan, pasti naik lagi kan. Dia ngomong, mana mbak laguku, dengan pak maaf lagunya kebetulan nggak ada, mungkin bapak mau lagu lain yang lain. Nah aku kan pasti udah punya playlist kan, aku kasih alihin ke playlist yang pasti ada kan. Atau ini pak mau nggak, yaudah lah mbak yang penting apa, yaudah aku cariin ya pak, maaf ya kalau nggak ada, aku bilang gitu. Aku bilang gitu. Oh bilang kayak gitu. Tapi iya. tamunya marah nggak kira-kira? Ada yang marah, itu kan wajar ya. Karena marah uangnya dibalikin nggak ketika itu? ya enggak lah pak, kalau udah di tangan saya ya enggak lah. Oh, Punya saya. bisa gitu ya. Enaknya jadi cewek tuh gitu ya. Kalau aku jadi cowok malah uangnya pernah diambil loh. Sumpah. Jadi itu aku pernah main juga nih ya, main DJ. Nasib. Jadi ketika lagunya nggak ada, uangnya diambil lagi loh. Kalau Aduh. cuma nyawer ya, cuma nyawer itu 20.000. Aduh. Bayangin sakitnya seperti apa, ada 20.000, lagunya requestnya nggak ada, ditarik lagi coba. Enggak mas, uangnya mas. Anda murahan. Anda murahan sekali kapten. Kacau. Aku ya piye ya harus terima juga lah, terima keadaannya. Sebenarnya aku jadi DJ juga banyak request kayak gitu, nggak apa-apa sih. Ibaratkan rezeki itu pasti sawerannya ada, pasti. Yang namanya rezeki saweran ada. Ketika nggak ada ya kita nggak bisa memaksakan Ya. gitu loh. Saweran itu bonus kan. Iya, saweran itu bonus. Ada Jadi- ya alhamdulillah, nggak ada ya udah. Jadi ketika sepi atau rame nih ya, anggaplah nih rame ya, rame kita main, nggak ada saweran, aku mainnya berantakan, jangan kayak gitu guys. Profesional. Harus profesional. Jadi kalian tuh harus main semaksimal mungkin. Jadi ketika crowd itu rame, kalian ibaratkan bonusnya itu, ibaratkan saweran itu nggak ada, kalian harus tetap semangat. Iyalah, next kan venue juga tahu lah bagaimana Tahu iya. gimana apa ya namanya kualitas kita, gimana apapun ketika kita tergantung positif atau negatifnya Iya. sih sob. Kadang ada venue yang mau dibayar murah, yaudah murah terus saja. Kadang ada yang venue dia udah maksimal nih, dia udah totalitas, dan alhamdulillah kesininya lebih rame. Nanti kan rate-nya pasti lebih dinaikin loh Pak Bos, dinaikin. Oh iya. Aku sih juga ada nih pengalaman aku, satu buah venue nih ya. Satu venue itu yang bayarannya kecil ini. Kecilnya sudah Kecil banget kan, cuman ya aku orangnya ya terima-terima aja. Dalam artian aku membantu. Tapi ketika kita ibaratnya kita ngebantu terus, ketika kita minta ini minta itu nggak dikasih, ya mohon maaf aja sih bos, gitu loh. Ya kita tarik mundur lah. Capek main, ibaratkan kita dibayar murah gitu kan. Ada enaknya di sana itu ya, satu hotel itu tahu dia kayaknya nih. tahu diri sih, dalam artian ya bayaran murah nih kan. Bos, minta ini bos, komplimen bos. Tama buka satu ya. Bos, minta ini bos. Ada itu. Satu bopeng itu ada. Bos, minta ini bos, aku kurang greget ini bos, kurang greget bos. Kami satu gitu kan.
gitu aku sukanya di situ. Iya. Itu loh. Satu juga 7 kan. Satu juga 7 ya bos ya. Jadi itulah outfit yang menurut aku ya, yang menurut aku tuh udah kayak rumah sendiri. Kita minta ini minta itu, komplimennya luar biasa ya, walaupun ibaratkan murah, kalian tuh harus terima lah, kalian tuh harus terima, pokoknya kalian harus terima lah. Pandemi bro. Oh pandemi ya bos ya. Oh itu bosnya, Bosnya di ada situ. di belakang layar Bosnya ya. di belakang layar itu nah, tuh bosnya. Masak pisau. Bos, pulang-pulang nanti jangan ngejep lagi ya bos ya. Iya. Apa ini bos? Naik gaji ya bos. Naik gaji apa gimana bos? Jadi seperti itu ya guys. Ya guys. Kisah Cilsno, kisah aku Singkat juga. aja kisah singkat kita. Kisah singkat ya. Terus Cils, Apa? setelah nanti ibaratkan kamu umurnya berapa sekarang? Kepala 2. Kepala 2. Kepala 2 Kalau mas di, ya. kalau disebut belakangnya banyak banget dua Iya. Pak, kepala Nih, 2. Kira-kira nih aku mau nanya juga nih Apa Cils. nih? Kira-kira ketika kamu umur makin bertambah, kamu bakal meninggalkan dunia malam nggak menurut kamu? Kalau untuk niatan meninggalkan pasti. Pasti ya. Pasti. Eh, Cuma pelan-pelan dan apa ya? Gimana ya? Sudah suka sih, cuma tetap harus aku tinggalkan. Tapi biar pelan-pelan. Iya, harus aku tinggalkan karena nggak mungkin juga Pak udah peot-peot Oh ya Pak, iya udah deh. peot mau kasih lihat orang ya, Tapi- DJ-nya tua kayak Tapi gitu. ada loh DJ di sini tua loh. DJ di sini tua. Udah pensiun sekarang bos. Oh udah pensiun ya mas ya. Iya. Udah umur kepala 4 loh. Kepala 4. Kepala 4 dulu tetap main ya, tetap eksis loh. Tetap Ya, ngeyel bagus. main bos. Tetap ngeyel main ya. Itu bagus, namanya Oh. dia mungkin kualitasnya masih bagus, masih mau pengen dikasih ke temen-temennya gitu. Oh. Passionnya besar bos. Nah. Passionnya besar ya. Passionate ya. Makanya orangnya juga besar ya mas ya. Besar. Orangnya juga besar ya. Namanya ditulis. Oh nama ini ya makanya. Iya. Oh Sekarang buka Freddy. sekolahan bos. Prodigy. Buka sekolah Buka lagi, sekolah. buka lagi kan. Tua banget kan buka sekolahan bos. Tua banget ya. Sampai udah buka sekolah loh guys. Coba Oh, bayangin bukan aku sekolah itu apa. ya, bukan aku lo yang ngomong kok, Cilsno lo kok. Oh, kok Cils lo? Lo Om sama Jepang. Jepang. Kamu tuh lo bos Erik tuh lo. Tuh, Bos masih Erik. di belakang layar. Aduh. Eh, seandainya nih ya, kamu ketemu sama Apa? DJ idolamu yang humble itu, apa yang kamu lakukan? Ya, apa ya? Ya kan Apakah pengen gini loh, teteh ajakin aku atau siapa gitu kan, ajakin aku dong jadi artis atau apa? Kalau kamu diiyain dia kamu jadi artis, kamu mau nggak? Ibaratkan, ya udah kamu tak ini ya tak rekrut ya rekrutmen ya, ya amin, jadi amin, artis. amin, amin. Kamu mau nggak? Terus kamu meninggalin pekerjaanmu? Ya, kayak gimana ya? Ayo. Kalau siapa sih orang yang nggak mau jadi artis ya kan? Tuh. Cuma bukan tujuan utama sih ya, bukan Betul. tujuan utama aku jadi DJ terus kiblatku aku pengen jadi artis gitu enggak sih. Ya karena aku suka aja, tapi kalau ada tawaran ya tergantung dulu nih artisnya itu artis nge-DJ artis nge-DJ itu kan juga nggak tiap hari nge-DJ kan? Iya benar. Tetap bisa kerja kan? Iya. tetap- Kerjanya tapi di stasiun televisi loh. Ya kalau memang rezekinya dan jalannya di situ kenapa enggak? Kayak begitu. Tapi kan nanti juga bertambahnya umur dan waktu pasti kan nggak mungkin lah selalu DJ. Kita punya kehidupan nyata, kita punya keluarga, kita punya lingkungan yang enggak di dunia malam. Jadi ya nggak selamanya itu di dunia malam. Pengennya tetap berhenti. Tetap berhenti ya. Iya. Tetap berhenti loh guys. Kayak yang tadi guys, yang seperti aku bilang, siapa sih orang yang mau kerja di dunia malam? Itu pasti ada sebab dan alasan, dan itu ya apa ya, kita sendiri yang nanggung, kita sendiri yang ngejalanin. Jadi ya untuk para haters yang aku pernah punya haters tuh. Oh punya haters. Stop, dulu aku pernah punya haters guys, cerita dikit ya. Ada namanya Lama aja nggak apa-apa sih, panjang itu. sampai pagi ya, bosen yang lihat. Ntar sampai nangis aku. Punya haters, namanya itu DJ Cilsno Tai. Kayak Tai sob, tahu Tai nggak? Tai itu
gitu. Kok bisa dicuci tai itu piye ceritanya? Aku nggak tahu ya. Aku selama ini kalau menurutku sendiri ya, aku tuh bukan tipikal orang yang suka cari musuh lah ya, karena Ya kita benar, harus lah. kita nggak tahu ya, kita di depan cuma jalan, kalau kita punya musuh kan ditembak, dipukul kan kita nggak tahu pas posisinya kalau ada teman. Kalau kita sendiri, apalagi aku cewek kan harus Tembak. safety. Bukan alasan juga pak, kayak gitu. Jadi aku perbanyak teman. Itu aku nggak tahu, mungkin karena tiap individu orang itu kan beda ya, pemikiran orang mungkin berpikir positif atau negatif. Mungkin orang itu pas kecentok sama akunya dia mikirnya negatif atau iri atau apa ya, kok semacam apa ya, kok enak, aku kok enak, aku bisa jalan kerja, aku bisa DJ, aku banyak temen. Mungkin itu juga menurutku orang terdekatku sih. Jadi disambingin tuh foto aku berhijab dan foto aku nggak berhijab, disambingin kayak apa ya, apa sih, DJ kok munafik kayak begitu. Kamu nanti lepas hijab, kamu apa namanya, nanti lepas hijab pakai hijab kayak gitulah pokoknya. Terus ada dia komen kayak menggiring opini buat nggak suka ke aku kayak gitu. Cuma orang yang tahu aku, orang yang ngerti aku, pasti dia lebih tahu aku kayak gimana. Terus nggak mungkin juga kan aku nge-DJ pakai hijab juga, itu alasanku ya. Emang gitu, ketika aku memilih ini ya itu konsekuensi positif negatifnya pasti ada. Dan negatifnya itu aku benar-benar dihujat di Instagram, itu benar-benar dihujat yang kamu pakai hijab tapi kamu aduh aku nangis kan pak, aku flashback itu sedih banget. Kenapa sih manusia itu kayak gitu? Maksudnya kita punya hidup, kita pun juga nggak, aduh nangis pak, bapak tisu mas. kayak Ya gini ampun, loh. nangis mah tenan mas. Ya Aku ampun. kalau ingat itu sedih. Aduh pak, bener-bener nangis. Cut kita selesai. tisu. Oh iya nih tisu. Ya tisu. Nah, Ini bukan tisunya settingan keren loh. Tisunya keren tuh. Jaga kelihatan mereknya. Ada mereknya ya. Iya. Jadi endorse ya gitu ya. Jadi endorse tisu. Tisunya dislike. Tisu sulap. Ya begitu pak. Aku kalau ingat ini sedih sih, maksudnya ya itu, siapa sih orang yang mau kerja di dunia malam, tapi kan tergantung kita. Toh aku ngerasa aku nggak pernah namanya ngerugiin orang, aku minta makan sama orang yang sampai orang itu kayak gimana, aku nggak pernah sih kayak gitu. Makanya kenapa aku sampai punya haters itu, aku sedih itu. Sempat aku dia hujat aku macam apa, aku bodo amat ya. Cuma ketika dia udah apa ya, ada kata-kata dia bilang apa nggak diajarin orang tuamu, bla bla bla, kayak gitu. Terus itu cerminan dari orang tuamu tuh macam apa kayak gitu. Nah pas di titik itu kakak aku turun tangan, karena aku apapun sama keluargaku terbuka. Untungnya keluargaku itu apa ya, keluarga yang fleksibel, maksudnya Fleksibel untungnya ya. jadi tuh Tapi keluargamu terima nggak ya pasti ya. lah itu pasti Sampai langsung sih dikasus. keluarga Karena terima sih ya. keluarga aku pasti lebih tahu aku seperti apa. Ketika aku udah bilang aku mau nge-DJ, terus aku bilang, mamaku bilang, lah kan itu nanti minum bla bla bla. Aku kasih pengertian, ibu tahu aku seperti apa. Iya. Jadi aku bakal jaga kepercayaan itulah, nama baik keluarga juga. Ketika kita di luar, kita membawa nama baik keluarga. Terus apapun yang dilihat orang tentang aku, yaitu cerminan dari keluargaku. Kalau kita baik pasti kan mikirnya, oh didikan orang tuanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, yang pas ketika kayak gitu, aku udah capek kan, maksudnya sampai di DM sama dia, lu tuh kenapa sih, apa namanya, nge-DJ aja kali, seksi kelihatan perut lah, kayak gitulah, pakai hijab lah, terus munafik lah, kayak gitulah, banyak pokoknya menyakitkan. Pas dia nyenggol orang tuaku, aku langsung fight karena kakakku langsung bilang, apapun yang terjadi sama adik saya yang bertanggung jawab atasnya. Ini nomor saya, langsung dong diketikin nomor kakak saya. Terus di situ aku laporin ID-nya, mau aku proses ke kantor polisi. Terus dia akhirnya minta maaf gitu. Kamu kenal orangnya berarti? Dia itu orang temen aku sih, karena dia ngambil foto-foto foto-foto SMP ku. Oke lah, karena aku SMP itu kan latihan basketnya, aku kan basket ya, pemain basket ya, tiap hari jam 12 ya itu sampingan Pemain basket men. Gila loh pemain basket, makanya betisnya kayaknya gede nih. Kan dicek nih, betisnya gede Bisa soalnya. buat pukul itu sih, pukul maling kalau ada pukulannya. SGM, skill ketuk maling. Betul pak. Ya nggak apa-apa lah, itu kelebihan, lebih badan-badan.
kayak gitu. Jadi kayak foto-foto glow up aku yang dulu kan hitam kan SMP ya. Padahal Oh, pernah hitam ya? pernah. Terus sekarang kok putih? Karena aslinya Lokasi putih, apa? karena aslinya putih, cuma Oh. hitamnya itu kan karena memang fisik tuntutan di lapangan kan. Nah, itu foto-foto glow up aku dari SMP dijejerin tuh sama foto-foto aku yang dandan, foto-foto aku berhijab. Seksi ya Pak sebetulnya. Foto yang Seksi. seksi, foto-foto. Seksi banget. Pokoknya dibanding-bandingin terus hujat-hujatan lah, kamu tuh apa pakai apa operasi bla bla bla. Aku kalau dia menghina aku udah amat. Tapi ketika dia Menghina keluarga nah, gitu ya? Wah, ketika sama, dia Ken. menghina keluargaku, aku nggak gimana ya, keluarga aku pasti didik aku pasti yang terbaik lah ya, nggak Iya, mungkin toh. ngajarin yang jelek kan ya. Makanya itu ketika ibu aku udah mengiyakan aku di sini, tapi ada orang yang kayak apa ya, nggak tahu aku tapi sok tahu, menghakimi sendiri, ya aku pasti fighting lah. Aku pas di titik itu aku harus marah karena aku punya harga diri, aku punya apa ya, kalau didiemin orang kayak gitu didiemin terus dia ngelunjak kayak gitu, seenaknya sendiri ngomongnya. Nggak Buat bisa, haters. Bu. Kak Jepang pernah nggak lihat yang dijajal serta itu? Nggak pernah lah. Aku nggak pernah ngeliatin tai ngapain. Lu lihat aja Mas. Itu Yang ngeliatin yang indah-indah lah. Oh, yang Ngeliatin tai indah-indah. itu adalah sekilas info curhatan yang ya Nggak apa-apa sih. ternyata 5 tahun itu bukan hal yang gampang, yang terus ketika Iya. orang lihat ih Cilso udah enak deh, kamu nggak tahu prosesnya, kamu nggak tahu ketika aku naik turunnya, terus Iya. ketika aku harus menghadapi pas aku bener-bener down, aku gemblodak itu naikin nama lagi, terus apa namanya, hujatan dari orang-orang yang mungkin nggak terima, kayak kamu pakai hijab, kamu kenapa nge-DJ begitu lah gitu. Yang penting sih jangan narkoba ya. Satu kalimat. Resiko jadi orang keren. Iya. Jangan narkoba. Iya. Itu toh. Mau kalian Narkoba. dekingnya Siapapun itu ya, jangan narkoba. Oke. Ini buat DJ seluruh Indonesia ya. Kalau bisa jangan narkoba. Nggak ada untungnya narkoba itu. nikmat sesaat. Nikmat sesaat, yang ada malu nanti. Iya. Ya, oke ya, make pas naasnya kena tangkap, Nangis. menyesal. Oke ya, ibaratkan nyusahin orang lah, keluarganya kan pasti susah. iya, oke, ibaratkan keluarganya sugih ya, Kaya. it's okay. Ibaratkan mohon maaf banget ini, ibaratkan keluarga yang Berada. ibaratkan tidak Pas-pasan. berada lah, pas-pasan gitu. Apa nggak nangis gitu. Berarti yang beli narkoba cuma orang kaya Pak? Nggak boleh. Enggak, banyak sih Mas. Ibaratkan itu cuman itu Pak. apa ya? Cuma gengsi sesaat sih ya. Ibaratkan lingkungan sih. Iya, lingkungan. Kebanyakan pakai narkoba tuh lingkungan. Mau kaya mau nggak kaya itu pasti lingkungan. Jadi ketika ibaratkan lagi naasnya ya iya gitu loh. Iya, maksudnya itu kan tergantung dari kitanya sendiri. Lingkunganku juga banyak. Maksudnya ada orang yang minum, rokok ataupun seperti itu. Aku pernah juga ada teman seperti itu. Buktinya tergantung aku. Kalau aku memilih untuk ikut bisa lah. Pasti mereka welcome lah pastinya karena ada teman kan. Cuma ketika aku fightingnya aku begini, aku nggak mau. Pinternya Ya, kita benar. menjaga sendiri sih. Ya sih. Prinsip Hidup ya. Kalau aku sih jaga diri sendiri aja sih. Itu aja. Not Iya. love, not war. Ibaratkan kita menjagain diri orang lain itu ya kita yang mati. Yang matian, dirimu sendiri aja kamu kan bisa jaga kok. Iya. Ngurusin diri aku, pasti orang beranggapan gitu. Makanya ya kalau boleh kalian kerja malam, kerja DJ, tapi ingat satu hal ya, Jangan narkoba. narkoba. Jangan narkoba. Itu aja pesan saya dan Cilso itu. Oke, mungkin cukup ya. Cukup capek ya yang dengerin Sekilas kita ya. cerita pengalaman tentang per-DJ-an dan yang dari per-DJ-an sampai dihujat itu ya. Ya, betul. Itu proses ya, namanya hidup itu pasti proses. Setiap orang pasti punya proses. Setiap orang juga pasti punya namanya netizen. Pastilah. Netizen itu emang jahat sih. Iyalah, maksudnya kita nggak bisa nyuruh orang buat suka sama kita. Iya, Nggak namanya bisa. orang Itu itu hak berbeda-beda mereka. hak
hak orang itu beda-beda gitu loh. Oke ya, cukup sampai di sini. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Ya. Jangan lupa Comment and subscribe, dan like, share ke di teman-teman channel. kalian. Semoga podcast hari ini bermanfaat buat semuanya. Amin. Oke, amin ya, amin robbal alamin. Oke. Thank you. Sampai ketemu lagi Yes. di channel berikutnya, di podcast berikutnya, dan di vlog berikutnya. Sampai ketemu lagi guys. Bye. Bye. Dah. Atau kalau aku lebih dalam, Berapa menit, bisa